Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalai. Adik-adik semua, alhamdulillah kita sekarang bertemu lagi dengan perkuliahan format kontrak bisnis syariah. Nah, format kontrak bisnis syariah ini merupakan salah satu dari topik yang ada dalam mata kuliah transaksi aplikasi kontraktual hukum ekonomi syariah. Adik-adik, sekarang di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih bentuk-bentuk dari kontrak bisnis syariah itu. Nah, formatnya bagaimana? Ini akan kita bahas di sini. Ya, pertama kita akan melihat mengenai tujuan dulu. Tujuan kenapa kita membahas mengenai ini adalah yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai dasar hukum kontrak bisnis syariah. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan mengenai komposisi dan susunan akta kontrak bisnis syariah. Yang ketiga, membuat klausul-klausul kontrak bisnis syariah. Dan yang keempat, tujuannya adalah untuk analisis kritis mengenai format perjanjian pembiayaan syariah. Nah, akan kita bahas satu persatu ya. Sebelum itu ada catatan penting bahwa pada dasarnya suatu akad atau perjanjian itu tidak memerlukan format tertentu atau sesuai dengan asas konsensualitas. Perjanjian itu telah timbul sejak tercapainya kesepakatan. Para pihak itu dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun dibuat secara lisan. Nah, namun demikian adik-adik, demi untuk kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian itu lazim dituangkan dalam suatu format tertentu. Sebagai apa? Sebagai formalitas, seperti dalam bentuk akta atau dalam pernyataan tertulis. Nah, keberadaan kontrak baku dalam dunia bisnis itu menjadi suatu keniscayaan ya adik-adik sebagai wujud efisiensi dalam praktek ekonomi dan bisnis yang telah diterima kehadirannya oleh masyarakat. Termasuk halnya adalah kontrak baku syariah. Nah, kontrak baku itu mengandung arti kontrak yang dibuat secara baku, yang mana salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir kontrak yang sudah ada, kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan kesempatan ada negosiasi yang terbatas. Nah, keabsahan kontrak baku syariah ini ditentukan melalui apa? Melalui klausul-klausul baku yang tertera dalam kontrak syariah tersebut. Hal ini biar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, gitu ya adik-adik ya. Nah, apa saja sih yang harus ada dalam ininya dan apa dasar-dasarnya gitu ya. Dasar hukum kontrak bisnis syariah ini pertama ada tentu saja adalah Al-Qur'an. Nah, bermuamalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah enggan untuk menuliskannya. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 gitu ya. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah al-hadis. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ad-Darimi mengatakan ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah al-kalam atau pena. Dan Allah memerintahkan kepada al-kalam, tulislah gitu. Kemudian dasar hukum yang ketiga adalah ijma ulama adik-adik. Hukum akad menurut mazhab Hambali bebas dilakukan selama tidak ada hal-hal yang melanggar agama. Nah, dari ayat, hadis, dan juga ijma di atas, kemudian dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak secara tunai dianjurkan untuk ditulis. Anjuran penulisan tersebut dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alat bukti pada suatu ketika terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh sifat lupa manusia akan isi perjanjian atau karena kesengajaan satu pihak untuk berbuat curang kepada pihak lain. Di samping itu dianjurkan untuk diangkat atau ditunjuk penulis yang adil atau tidak berat sebelah. Apabila salah satu pihak tidak mampu menuliskan transaksi tersebut, atas dasar tujuan ini maka profesi penulisan transaksi akad atau perjanjian atau saat ini dikenal dengan nama apa Pak Dedek? Notaris ya, memiliki relevansi dan urgensi yang dalam sekali dalam transaksi yang didasarkan pada ajaran Islam. Nah, ketentuan-ketentuan yang mewajibkan bahwa suatu perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis itu juga ada di dalam
regulasi kita adik-adik ya, di dalam regulasi yang ada di Indonesia. Pertama ada di Instruksi Presidium Kabinet nomor 15 ini ya, tahun 1966 itu sudah ada. Kemudian di surat BI, surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap bank devisa itu juga ada. Kemudian juga adalah dalam penjelasan ayat 2 huruf A pasal 8 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992. Nah, ini jadi selain tadi adalah dasar hukum dari Al-Quran, hal hadis dan ijma ulama, di regulasi pun juga ada. Itu di yang tertera ini. Nah, sekarang kita menuju ke komposisi dan susunan akta kontrak bisnis syariah adik-adik. Nah, pembuatan kontrak itu tidak disyaratkan dengan format tertentu karena dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan tentang format kontrak yang baik. Kontrak yang dibuat secara tertulis memang telah diperintahkan undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi kalau perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian formal, dalam arti tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat secara tertulis, maka kontrak semacam inilah yang biasanya dirundingkan secara langsung oleh para pihak. Namun ada pula yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau dengan apa? Kontrak yang standar. Nah, bagaimana susunannya untuk itu, untuk perjanjian baku itu? Susunannya seperti ini adik-adik ya. Pertama ada judul di sana, di dalam sebuah kontrak atau heading ya, Dek. Di sana isinya apa? Mengenai apa nama sesuai dengan isinya. Misalnya nih kalau di dalam apa nama perjanjian secara syariah gitu ya, kita akan melakukan suatu perjanjian tentang dengan mekanisme murabahah, maka di sana akan tulis judul Perjanjian Pembiayaan Murabahah gitu. Nah, setelah itu adalah kedua pembukaan atau opening. Ini merupakan kalimat yang permulaan dari sebuah akta, biasanya disebut dengan kepala akta gitu ya, misalnya pada hari ini titik-titik-titik atau yang bertanda tangan di bawah ini titik-titik-titik seperti itu. Nah, kemudian ada namanya komparasi para pihak. Ini merupakan bagian dari suatu akta yang mengungkapkan identitas yang bertujuan untuk apa? Menjelaskan identitas para pihak yang membuat perjanjian. Misalnya di sana ada KTP, ada paspor gitu ya, ada identitas-identitas yang lainnya gitu. Kemudian yang keempat adalah pramaisya. Pramaisya itu adalah keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar pokok masalah yang akan diatur dalam perjanjian. Nah, ini yang paling penting adalah isi perjanjian dan penutup. Yang kelima, para pihak mencantumkan segala hal atau klausul yang dianggap perlu. Itu adalah di dalam isinya. Jadi berupa apa? Pasal-pasal. Kalau mungkin pasal-pasal dirasa kurang, ada lagi ditambahkan ayat-ayatnya. Nah, setelah itu ada yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini adalah memuat hal-hal di luar perjanjian. Misalnya adalah domisili, tempat, dan tanggal penandatanganan perjanjian dan juga nanti para saksi ada di sana gitu, ada di penutup ini. Nah, ini penandatanganan. Pada bagian penandatanganan di bagian penutup tadi ya, ini dibubuhkan tanda tangan para pihak atau yang mewakili serta tanda tangan para saksi yang sudah saya singgung tadi. Biasanya saksi ini terdiri dari dua orang adik-adik, satu dari pihak pertama, satu dari pihak kedua, seperti itu. Nah, selain penandatangan dan para saksi ini ada biaya materai. Nah, sesuai dengan ketentuan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya, maka dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan juga surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, ini ada biaya materinya. Nah, berapa nominalnya? Ini adalah apa? Materi dengan tarif 10.000. Ini sesuai undang-undang ya adik-adik ya, 10.000 itu. Nah, sekarang kita ke klausul-klausul kontrak ya adik-adik ya. Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Nah, beberapa asas yang berlaku dalam hukum perikatannya ini adalah pertama adalah asas apa? Asas kebebasan berkontrak atau al-huriyah gitu. Yang kedua asas konsensualisme atau ar-ridaiyah. Yang ketiga asas persamaan atau al-musawamah. Yang keempat asas keadilan atau al-adalah. Yang kelima asas kejujuran dan kebenaran atau asyidik. Yang keenam asas manfaat dan yang ketujuh asas saling menguntungkan atau at-ta'awun. Nah, beberapa klausul penting yang dimuat dalam suatu perjanjian pembiayaan ini adalah biasa ada pertama jumlah pembiayaan atau self financing. Ini harus dicatat di sana. Berapa sih nominalnya? Itu harus sangat jelas sekali ya. Kemudian jangka waktu pembiayaan. Nah, berapa waktu nih pembiayaannya?
apakah bulanan, apakah tahunan itu juga harus jelas di sana. Kemudian tiga, tujuan penggunaan pembiayaan. Nah, sisi tujuan penggunaan pembiayaan harus tidak apa melanggar syariat tentu saja ya. Jadi untuk mungkin pembiayaan berarti pembiayaan yang harus sesuai dengan syariah gitu kan ya. Kalau untuk apa namanya yang selain itu misalnya untuk judi atau apa itu boleh tentu saja nggak boleh ya adik-adik ya karena memang itu melanggar syariah gitu itu contohnya. Kemudian yang keempat mata uang pembiayaan dan angsuran. Ini juga harus jelas. Pakai apa nih pembiayaannya? Pakai dolar ataukah pakai rupiah gitu? Harus jelas dan juga angsurannya akan berapa lama angsurannya lamanya gitu. Nah, keuntungan margin dan bagi hasil. Nah, nanti kalau modelnya murabah berarti harus ada margin di sana yang harus diikutkan berapa keuntungan gitu kan ya. Itu harus tertera di sana. Nah, kalau mungkin selain murabah dengan bagi hasil itu juga harus jelas di sana. Kemudian angsuran. Kemudian ketujuh pelunasan pembiayaan sebelum jangka waktunya atau prepayment. Nah, ini juga mungkin ada pembiayaan yang tidak sampai jatuh tempo sudah habis ini bagaimana nanti? Nah, itu juga harus jelas ditulis di sana. Kemudian jaminan. Nah, jaminan apa harus disertakan gitu. Untuk mencegah terjadinya sebuah kecurangan, memang kalau dari fatwa DSN MUI bisa diperbolehkan. Walaupun memang sebaiknya tidak juga nggak apa-apa, karena di sini kan kita ada unsur tadi ya, adalah keadilan gitu ya, dan kejelasan di sana. Nah, unsur-unsur kalau itu sudah sesuai dan dirasa ini tidak akan apa namanya beringkar janji, nggak apa-apa jaminan tidak diadakan. Tapi kalau ditiadakan juga nggak apa-apa sesuai dengan fatwa juga. Hanya untuk berjaga-jaga ya. Kemudian yang kesembilan asuransi barang agunan dengan syarat bankers clause. Nah ini juga. Kemudian yang ke-10 event of defaults atau trigger clause gitu ya. Ke-11 pemberian kuasa kepada bank. Nah, ke-12 condition precedent atau predisbursement gitu. Yang ke-13 representation and warranty ya. 14 covenant dan 15 penyelesaian perselisihan. Nanti ada semuanya ini ada di dalam klausul-klausul adik-adik ya. Dan ke-16 pilihan hukum dan kewenangan. Tuh. Nah, selain klausul tadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah apa saja? Pertama adalah halal menurut syariah. Tidak terdapat ketidakjelasan atau goror dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan. Maksudnya di sini adalah tidak boleh ada goror. Di sini harus jelas. Jadi tidak boleh ada ketidakjelasan gitu. Jadi semuanya harus jelas, harus transparan seperti itu. Dan yang kedua, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak didalimi. Jadi di sini ada antarodi adik-adik ya, saling ridho ya, tidak saling mendalimi juga tidak didalimi gitu. Transaksinya harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian atau maisir. Dan yang ketiga terdapat prinsip kehati-hatian. Nanti tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis atau najasi. Ini tidak boleh. Dan juga tidak mengandung riba. Ini ada yang perlu diperhatikan. Nah, prinsip-prinsip syariah menurut penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur ini adik-adik. Riba, maisir, goror, haram, dan dolim. Ini nggak boleh ya. Nah, bentuk-bentuk akad. Bentuk-bentuk akad ini ada perjanjian baku sepihak, perjanjian baku timbal balik, perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, dan perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat. Ini bentuk-bentuk akadnya. Analisis kritis format perjanjian pembiayaan syarat dalam konteks kekinian ya. Asas-asas hukum perjanjian membagi pembatalan menjadi dua bagian. Pertama, pembatalan absolut, yaitu pembatalan yang terjadi apabila harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh suatu pihak. Dan perjanjian seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terdapat siapapun juga, terhadap siapapun juga. Yang kedua adalah pembatalan tak mutlak, yaitu pembatalan yang terjadi hanya jika diminta oleh pihak yang melakukan perjanjian dan hanya berlaku untuk para pihak itu. Ini analisis kritisnya. Nah, adik-adik ini ada perbedaan pokok hukum perjanjian syariah dengan hukum perjanjian konvensional. Di mana sih letaknya perbedaannya antara perjanjian syariah dan konven? Nah, ini kita ada matrik nih adik-adik ya. Pertama tentang landasan filosofi. Kalau di dalam perikatan secara syariah itu tentu saja di sini ada apa? Religiositasnya. Jadi ada nilai agama dan ketentuan dari Allah. Nah, kalau konvensional ini tentu saja dipisah ya, ada sekuler ya, tidak ada nilai agama. Ini sudah sangat jelas. Kemudian untuk sifatnya. Sifatnya adalah individual proporsional. Nah, di sini harus ada proporsional gitu kan ya, tidak boleh berat sebelah gitu ya, tidak boleh tidak adil, harus antarodi gitu ya. Tapi kalau di konvensional biasanya bersifat individual atau liberal.
liberal ya. Nah, kemudian untuk ruang lingkupnya, kalau istilah syariah itu ruang lingkupnya bisa hubungan apa dimensional manusia dengan Allah atau ada hubungan vertikal ya, hablum minallah, kemudian juga manusia dengan manusia horizontal atau hablum minannas gitu ya. Kalau di konvensional hanya hubungan dengan manusia atau dengan benda gitu. Nah, kalau sahnya perikatan gitu ya, pada dalam syariat Islam itu harus ada halal, sepakat itu ya antara cakap tanpa paksaan dan juga ada ijab kabul. Nah, kalau di konvensional ini belum ya, belum diatur ya. Kemudian untuk sumber sikap yang berdasarkan syariat, persetujuan yang tidak melanggar syariat. Kalau di konvensional persetujuan dan undang-undang. Ini perbedaannya ya, adik-adik ya. Nah, saya kira perkuliahan kita sampai ke ini ya, sampai nanti setelah ini kita nanti ada tanya jawab. Silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan ya adik-adik ya. Nah, untuk minggu depan sekarang nanti ada tugas-tugas ya. Tugas-tugas penugasannya nanti akan saya WA-kan gitu ya, akan saya WA di grup. Tolong nanti di apa namanya ketua kelas ya nanti untuk bisa membagikan tugas-tugas untuk materi ini nanti bisa dipresentasikan di yang ke depan. Nah, saya kira demikian adik-adik ya perkuliahan kita. Terima kasih atas tanya jawab dari adik-adik semuanya gitu ya. Nah, tetap semangat, tetap sehat. Kita akhiri perkuliahan kita dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, adik-adik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.